Ini lanjut ke itu apa percabangan tah atau Oh, masih besok hmm, iya hari sekalian jelasin itu aja perbandingan itu. jam berapa? Iya, berhasil. Iya, tak lanjutin aja dulu guys. Ini dihapus dulu. Jadi di bahasa pemrograman itu ada yang namanya percabangan. Di misal eh, ya langsung aja. Di misal kondisinya gini, kita pakai studi kasus saja. Di misal kalau nilai kamu 100, jadi kalau nilai kamu 100, nilai ujian kamu 100 gitu. Ujian kamu 100, maka kamu dapat hadiah. Kalau tidak, maka kamu harus belajar lagi. Nah, kasus yang kayak gini bisa diimplementasikan ke dalam program. Jadi cara implementasinya itu pakai ya itu tadi percabangan. Di kalau ya sebenarnya di semua pemrograman hampir sama sih, ada yang namanya if sama else. Ya, if sendirian sebenarnya bisa, cuma kadang dipasangkan dengan else. Di if ini nanti dia bakal ngecek gitu. Ya kalian udah tahu tadi kan ada namanya tipe data boolean. Jadi nanti bakal dicek sama if ini nanti itu nilainya true atau false. Ya kayak tipe data boolean tadi kan nilainya bisa true dan false. Kalau true maka dia akan jalanin semua perintah yang ada di dalam kurung ini, di dalam kurung yang ini sampai ini. Jadi yang di dalam sini. Kalau ternyata nilainya di sini false, maka dia akan lanjut ke bawah. Ya, misal di sini kan ada else, maka dia akan jalanin semua yang ada di dalam else. Ya. Jadi tak contohin aja. Misal untuk nilai kan itu ya kita pakai bilangan bulat aja, jadi pakai integer. Jadi di C++ itu ada operator perbandingan. Jadi gunanya untuk membandingkan dua nilai. Di misal gini kita bandingin nilai dari variabel nilai ya kita ganti aja deh nilai ujian. Ya, kita bandingin nilai ujian. Misalkan di sini kondisinya kalau nilainya 100 dapat hadiah. Jadi kita ngecek gitu nilai ujiannya ini dapat berapa. Kalau dapat 100 dia dapat hadiah gitu. Jadi dia bakal ngecek nilai ujiannya ini 100 apa enggak gitu. Nah, kalau nilainya 100 dia bakal ngejalanin yang ini. Nah, dia bakal ngejalanin yang ini. Nah, kalau ternyata nilainya itu enggak 100, maka dia akan masuk ke sini. Gitu. Jadi ya misal kita masukin nilainya itu 90 gitu. Nah, jadi yang tampil cuma
kamu harus belajar lagi. Dapat hadiahnya nggak tampil, karena nilai ujiannya nggak sama dengan 100. Ya, di C++ kalau mau membandingin pakai sama dengan gitu, sama dengannya harus 2. Kalau sama dengannya 1 ini gunanya untuk memasukkan nilai ke variabel. Kalau buat bandingin, kita pakai 2 sama dengan. Terus ya perbandingan itu ada beberapa. Jadi ada sama dengan, yaitu sama kayak yang tadi. Terus buat mungkin kalau kalian pernah tahu itu tidak sama dengan. Nah, ini nulisnya pakai tanda seru. Jadi di bahasa pemrograman itu tanda seru itu biasanya dipakai buat tidak gitu, yang tidak. Ya ini tidak sama dengan, jadi pakai tanda seru terus sama dengan. Terus ya mungkin kalian tahu lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, terus kurang dari, lebih besar dari. Jadi ya ini buat ngecek aja sebenarnya, sama kayak ini tadi. Ini kan ngecek apakah nilai ujiannya sama dengan 100. Kalau pakai ini, ya jadi yang tampil malah dapat hadiah. Padahal kan nilainya 90. Itu karena kita pakai tidak sama dengan. Jadi kalau nilainya itu tidak sama dengan 100, dia malah dapat hadiah. Kalau sama dengan 100, nah yang tampil malah kamu harus belajar lagi. Ya itu kalau pakai tidak sama dengan ini. Ya kalau lebih besar dari sama dengan terus kurang dari sama dengan, ya itu ya perbandingan sama aja sih. Jadi ya mungkin kalian udah tahu gitu kan ya, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, ya itu buat ya membandingin gitu aja. Nah, ya mungkin ada yang ditanyain. Gimana nih? Ada yang ditanyakan atau enggak? Ada. Lanjut. Lanjut, Kak. Gimana? Lanjut, Bin. Iya ntar. Ya. Tapi gila aku habis dari diklat. Apa selanjutnya? Itu di C-Sharp itu C-Sharp sih. C++ itu ada nggak kayak operasi plus sama dengan, jadi 10 plus sama dengan 5 gitu. Ya. Jadi di C++ ya ada kayak gitu. Jadi ya misal ini tak komen. Jadi ya ini garis miring 2 ini gunanya untuk komen. Jadi yang di komen ini nanti tidak akan dijalankan oleh komputer itu intinya. Jadi ya dibiarin aja, dilewatin. Oke, jadi yang itu tadi. Ya ini mungkin buat kalian yang baru belajar komputer mungkin agak unik. Ya misal kalau di matematika kalau X sama dengan 2 kan ya berarti ya X sama dengan 2, nggak mungkin bisa berubah kan.
Nah, kalau di pemrograman ini cukup unik. Jadi kita bisa bikin gini. Nah, ya sebenarnya ini bisa pakai nilai berapa aja. Cuma ya untuk yang sekarang kita pakai gini. Jadi ini nanti nilai ujian. Seumpama nilainya kan 10. Nah, kalau kayak gini nanti ini akan jadi kayak gini. Enggak, gimana ya jelasinnya? Ya intinya nanti nilai ujian ini nanti nilainya akan ditambah dengan 1. Jadi misalkan tadi 10, yang pertama 10. Nah, kalau diginiin, nanti dia bakal jadi 11. Jadi intinya kita memasukkan nilai itu sendiri, nilai ujian ini ke dalam ya nilai ujian, terus ditambah dengan 1. Pusing lah. Kalau variabelnya 1 yang integer nilai ujian sama dengan 10. Terus Ya, nilai ujian sama dengan plus sama dengan 1 itu sama apa enggak sama kayak ini? ya eh, itu di bahasa pemrograman itu disebut shorthand. Jadi cara singkatnya. Di gini kan maksudnya. Nah, ini plus sama dengan ini sama kayak gini. Jadi ya ini cuma biar pendek. Aslinya sama kayak gini. Jadi ini nanti nilai di dalam variabel nilai ujian ini nanti bakal ditambah 1. Jadi ya mungkin tak komen dulu. Nah, yang tampil kan jadinya 11. Padahal kita masukin pertama 10. Jadi waktu di sini nilai ujian ini bakal ditambah 1. Ya ini yang bawahnya ini sebenarnya sama, cuma ya cara singkatnya aja. Hasilnya juga 11. Ya mungkin gitu. Ya kalau di C++ ya ada shorthand yang lain. Jadi ada yang namanya nilai ujian plus gini. Nah ini tapi khusus buat plus sama dengan 1. Jadi ya dia cuma bakal bisa ditambah 1 gitu. Kalau pakai ini dia bisa 2, bisa 3 dan ya yang lain gitu. Nah, jadinya 20. Kalau plus sama dengan 10. Ya, selain plus sama dengan itu sebenarnya ada juga min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan. Nggak tahu kalau modulus sama dengan bisa apa enggak. Oh, bisa juga. Jadi intinya itu, dia mengoperasikan nilainya sendiri. Gimana guys? Ada yang ditanyakan atau makin pusing nih? Daripada nanti tambah bingung. Kan? Mungkin bisa itu Bim. Mencontohkan yang tipe data itu Bim. Cara menampilkan tipe data kan tadi belum yang string, float, boolean itu cara nampilin bisa true false itu gimana? Buat nampilin tipe datanya. Iya.
Iya, kalau di C++ kayaknya agak rumit sih. Nggak perlu juga kalau di C++. Soalnya kan kita udah mendefinisikan di awal gini. Jadi ya nggak perlu sih sebenarnya. Kalau pengen sebenarnya bisa, tapi agak ribet. Oh, oke. Ini dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal KSN, mungkin Bima bisa membantu. Oh, udah. Halo, halo. Kalau untuk yang koordinat gitu gimana ya, Mbak? Soalnya yang di soal KSN itu ada kayak gitu. Koordinat gimana? Iya, bentuknya kayak gimana soalnya? Seumpama gini, pada bidang X, Y, titik R dan titik S masing-masing memiliki koordinat negatif 2 dan 1 dan 4, negatif 7. Terus jika titik P adalah tengah-tengah segmen garis RS, berapakah koordinat titik P gitu gimana? Coba kamu kirim aja soal. Kok agak itu agak ruwet. Bisa dikopas kan? Di copy paste gitu. Disalin. Gimana? Udah Bim di itu apa? Di ini Oh, chat Zoom. di tengah. Seumpama kalian nyari pakai matematika biasa, bisa apa enggak? Gitu dulu ya. Gimana? Pakai matematika biasa gitu, nggak usah pakai programming. Ya gitu dulu. Bisa apa enggak? Ya kalau pakai programming sebenarnya bisa-bisa aja. Kayaknya bisa. Nah, gimana caranya? Gimana? Pakai grafik fungsi gitu. Grafik. Nggak perlu sih. Nggak pakai grafik sih harusnya. Pakai apa, Kak? Kalian udah belajar vektor? Vektor. Iya, belajar. Nah, Yang ya pakai itu bisa sih harusnya. Jadi
kalau cari titik tengah itu sebenarnya tinggal pakai ini dulu. Di misal ini kan titik tengahnya itu P. Jadi misalnya X buat P itu sama dengan X buat yang S dikurangi dengan X buat yang R. Terus kalau buat nyari Y-nya itu sama dengan YP sama dengan YS kurangi YR. Jadi intinya titik enggak ding, salah. Buat titik tengah ding ya. Titik tengah berarti X-nya ini di total. Bentar. Kok lupa aku ya. Oh iya. Jadi X-nya ini di total, terus dibagi 2. Jadi untuk Y-nya juga sama. Y-nya di total, dibagi 2. Nah, jadi kalau dibikin program, hasilnya gini ya. Misal, yaitu S kan X-nya 4, Y-nya -7. Jadi integer XS sama dengan 4. Integer YS itu sama dengan -7. Terus yang R di X-nya R itu sama dengan -2 integer, terus Y-nya R itu sama dengan 1. Nah, jadi buat P-nya, jadi buat X titik P itu akan sama dengan ya operasi matematika biasa. Jadi dijumlahkan dulu XS ditambah XR terus dibagi 2. Terus Y-nya sama juga. Nah, titik tengahnya gitu. Benar nggak sih? Kalau di jawabannya ada nggak itu? Ada. Apa jawabannya? Oh, agak ragu aku ya. 1,-3. Oh ya, ini berarti benar kan? 1,3. Ya ini agak tricky sih sebenarnya. Ini rumus gitu. Ya kalian bisa ingat-ingat aja wes kalau ini. Jadi untuk nyari titik tengah itu, jadi X-nya di total terus dibagi 2. Terus Y-nya juga sama kalau nyari Y. Gitu. Jadi di sini itu kayak kita itu kayak mengimplementasikan matematika yang biasa. Jadi kalau kita hafal rumusnya itu enak kita mengoperasikan di bahasa pemrograman. Ya, jadi intinya ya kalian cari cara nyelesain dulu, baru kalau udah ketemu ketemu caranya,
Nah, nanti kalian bikin programnya, baru bikin programnya. Intinya gitu, guys. Ya, kalau kalian belum tahu cara nyarinya kan ya susah gitu bikin programnya juga. Itu rumusnya itu ada catatannya nggak, Kak? Ya, ya udah gini aja sebenarnya. Jadi x titik pertama ditambah x titik kedua terus dibagi 2. Ya sebenarnya kalau kalian cermati gitu ini rumus rata-rata. Jadi rata-rata dari x sama rata-rata dari y. Cuma ya nggak juga sih sebenarnya, cuma buat 2 titik doang. Ya rumusnya ya gini lah intinya kok. Jadi itu kan sebenarnya kita mencari rata-rata ya. Rata-rata itu kan setengah dikali titik tengahnya itu kan yang dicari X sama Y milik R sama S. Jadi yang punya X itu disendirikan dicari titik tengahnya. Nah, kemudian si Y-nya itu dikumpulkan dari R sama S itu dicari titik tengahnya. Jadi dioperasikan sendiri. Jadi setengah itu dikali X1 ditambah X2. Jadi setengah itu dikali penjumlahan dari X dari R dan X dari S-nya. Gimana? Apakah makin bingung? Iya, Mbak. Semakin bingung. Bingungnya itu di mana bingungnya? Semua. Maksudnya kamu bingung di sebelah mana gitu? Apakah ini kok rumusnya ada ini ada itu, terus kemudian ada integer, ada int itu apa, terus apa yang dibingungkan gitu? Iya, bagian itunya bingung juga. Saya kok bisa gini gitu. Ya kalau yang awal ini ngikutin soalnya ya. Jadi ya XS ini X buat titik S kan di soalnya gitu. Ada titik S sama R. Gini, titik S, segini, titik R. Jadi ya kalau ini ngikutin soalnya. Nah yang bawah ini baru rumusnya. Jadi kalau buat ya titik P kan titik tengah dari R S dari garis S. Nah nyarinya gini. Jadi X ya sebenarnya bisa XR dulu atau XS dulu kan penjumlahan bisa dibolak-balik kan. Ya udah ini rumusnya gitu lah guys. Jadi X-nya di total kan ada 2X, ada X-nya R sama X-nya titik S. Jadi itu di total. Terus dibagi 2. Tuh. Y-nya juga sama. Jadi di total dulu terus dibagi 2. Terus yang bawah ini cuma buat
nampilin doang. Jadi bisa tampil di terminalnya ini. Gitu. Gimana Rifki? Apakah sudah paham? Alhamdulillah lumayan. Di mana nih yang masih bingung? Atau belum nyoba jadi makin bingung? Ya dulu kan belum jadinya masih agak bingung. Ya mungkin setelah ini bisa dicoba-coba atau besok kan masuk sekolah ya, pinjam itu PC-nya dari SMA, bisa dicoba. Nanti rikotanya tak kirim. Iya Mbak. Ini kalian dapat bocoran itu nggak, kayak soal dari KSN tahun lalu atau soal-soal dari KSN tahun ini, kayak kisi-kisinya gitu? Kalau bocoran soal kayak tahun lalu gitu. Tahun lalu dari KSN yang 2020 Mbak. Ada bocoran soalnya. Ada. Ya itu mungkin kalau bingung bisa ditanyakan. Mumpung masih ini, masnya masih mood gitu buat ngajarin. Udah mood terus kok ya. Nanti OTW gacuan Bim. Di Jember ya. Nah ini langsung anu Bim. Programnya Bim. Tinggal kopas nggak sih? Ya ini sebenarnya pakai bahasa beda lagi. Ini kayak pakai Pascal. Pascal lebih dasar nggak sih? Iya, agak beda. Kalau dasarnya ya sama-sama aja sebenarnya, cuma agak beda. Tapi kalau di eksekusi di ini C++ bisa nggak? Ya bisa aja, cuma bentuknya beda dikit. Cuma bisa jalan, tetap bisa jalan. Jadi mungkin itu kan yang pertama ada function panas x integer lalu integer gitu kan. Itu bisa ditulis gini, integer terus integer x. Nah ini namanya fungsi. Ya mungkin sekalian tak jelasin juga guys nanti. Jadi fungsi ini buat apa ya namanya? Untuk ngepaketin sebuah set instruksi gitu. Misal ini kan panjang gitu soalnya. Ada yang pertama dingin sama dengan 0, terus while x dan seterusnya gitu kan. Ya itu nanti biar lebih ringkas, terus bisa lebih gampang manggil-manggilnya. Ya mungkin tak jadiin C++ dulu. Terus itu kan ada var dingin integer, jadi bisa ditulis gini. Terus itu dingin sama dengan 0, sama aja gini sebenarnya. Terus while ini namanya perulangan. Ya tadi belum dijelasin, jadi ya sekalian tak jelasin juga. Jadi ini
sama kayak if tadi. Jadi dia nangkepnya boolean. Jadi di sini nilainya cuma bisa true dan false. Jadi ya gitu sih. Jadi nanti dicek ini true atau enggak. Nah, kalau while dia kalau true setelah semua tugasnya di sini selesai, misal ada tugas, terus ada perintah gitu, tugas, perintah, perintah gini, ada perintah, terus sampai akhir. Kalau di sini tadi true, misal di sini tadi true kan, nah, enggak ding, enggak, kalau while enggak sih, kalau while dia pertama ngecek dulu. Jadi sama kayak if, jadi ngecek dulu di sini true atau enggak. Di misal ini kan ngecek apakah X lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Jadi kalau hasilnya true, dia bakal jalanin semua perintah-perintah ini. Nah, nanti kalau udah sampai bawah, sampai di akhir gini, dia bakal kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke while ini. Jadi kayak yang aku bilang tadi, jadi ada kemungkinan kode itu tidak dijalanin secara berurutan. Jadi ada kemungkinan dia kembali lagi ke atas gini. Nah, di while ini contohnya, dia kembali lagi ke atas. Nah, kalau udah kembali ke atas, dia bakal ngecek lagi kan, otomatis kan dia manggil while lagi. Dia manggil while lagi, terus ngecek lagi. Nah, kalau true, dia bakal jalanin lagi perintah-perintahnya. Ya gitu sih seterusnya. Sampai dia ini false. Kalau udah false, ya perintahnya nggak dijalanin, terus dia lanjut ke bawah sini. Di perintah yang di bawah sini. Ya di seterusnya lah pokoknya intinya. Gitu. Mungkin tak lanjutin dulu buat ini. Kalau ada pertanyaan nanti aja ditanyain. Jadi di situ ada dingin sama dengan dingin plus 1. Nah ini sama kayak tadi. Ini bisa disingkat jadi dingin plus sama dengan 1 yang bagian ini. Atau karena dia cuma plus sama dengan 1, dia bisa ditulis juga dingin plus plus. Ini nilainya sama aja. Fungsinya sama aja. Jadi biar pendek kita pakai yang paling bawah. Dingin plus plus. Terus di situ ada if. Nah, if ini ya yang tadi. Jadi dia ngecek. Nah, terus ada X mod 3. Nah, mod di sini harusnya sama kayak modulus. Ya, kita udah belajar juga tadi. Dia ngecek apakah X dibagi dengan 3 itu sisanya 0. Kalau iya, maka X akan sama dengan X min 5. Nah, karena dia mengoperasikan dirinya sendiri, kita bisa pakai yang kayak tadi lagi. Jadi X min sama dengan, karena kebetulan di sini min ya, jadi kita bisa pakai min di sini. Terus min sama dengan 5, karena di sini 5. Di sini 5, di sini 5, di sini min, di sini min. Gitu. Terus lanjut ke bawah itu ada else, if X mod, jadi modulus, kita bisa pakai gini lagi, terus mod 5. Jadi ngecek apakah kalau X dibagi 5 itu sisanya 0. Terus itu X sama dengan X min 3. Jadi ini bisa dibikin shorthand lagi, sama dengan 3. Di min, terus di sini sama juga min 3. Jadi kita pakai yang pendek aja. Sebenarnya itu tadi sama aja, cuma kita pakai yang pendek. Oh ya, di sini ada yang namanya else terus if. Jadi kalau di if ini dia ternyata nilainya false,
yang ini nilainya false, maka dia akan masuk ke sini. Terus karena ini else if, jadi dia ngecek lagi apakah ini hasilnya true atau false. Nah, kalau ternyata ini false, dia baru masuk ke else. Gitu. Jadi urut, dicek satu-satu. Yang pertama ini, terus baru yang ini. Kalau ternyata semua nggak memenuhi, dia baru masuk ke sini, ke bagian ini. Itu yang else, x sama dengan x min 1. Nah, ini bisa disingkat juga jadi x min sama dengan 1. Terus di situ ada ya udah itu n itu sebenarnya kalau di C++ jadinya ini kurawal ini. Jadi yang kurawal buka ini jadinya begin, itu kan ada begin, terus kurawal tutup ini jadi n. Ya, terus itu ada panas sama dengan dingin. Ya, panas sama dengan dingin. Itu sebenarnya kalau di C++ itu sebenarnya sama kayak return. Return dingin. Jadi nilai dari variabel dingin kan kita udah proses terus di sini kan. Ini pertama 0, terus kita proses. Terus nilainya ini nanti kita kembaliin ke sini, integer panas ini. Jadi si fungsi ini bisa nangkep nilai juga, selain bisa ngerangkum perintah-perintah ini. Ya, jadinya gitu. Nilainya jadi nanti bisa diakses dari luar. Kan nilai yang ada, variabel yang ada di dalam fungsi ini nggak bisa diakses dari luar. Jadi cuma bisa diakses di dalam sini doang. Sampai tutup ini, kurung kurawal tutup. Gitu. Ya, jadi intinya gitu ya untuk fungsi. Nah, untuk misalnya ini tak komen dulu. Bingung. Nah, terus gimana cara jalanin yang ada di dalam fungsi ini? Nah, itu caranya ya kita tinggal panggil nama fungsinya. Jadi misal itu kan panas nama fungsinya. Panas. Terus itu di dalam kurung setelah panas, ini namanya parameter. Di dalam fungsi itu ada yang namanya parameter. Nah, si parameter ini kita harus masukin sendiri lewat sini. Misal ya ikutin soalnya aja 789. Gitu. Nah, cuma ini kan cuma ngerjain tugas ini doang. Kalau kita pengen nampilin ya kita pakai yang tadi lagi di out begini. Nah, hasilnya 264. Benar nggak? Ada jawabannya juga nggak yang ini? Ada Iya, berapa? 264. Ya. Ya kalau di Olimpiade kayaknya kelamaan sih kalau harus ngoding dulu. Jadi ya sebisa mungkin kalian pahamin ininya, algoritmanya. Jadi ya ini gimana gitu, perintahnya maksudnya gimana. Terus kalau dimasukin nilai ini nanti hasilnya gimana. Cuma kalau kalian pengen diketik dulu, di coding dulu, itu juga nggak apa-apa, biar ya kalau kalian ngerasa lebih enak gitu. Oke, gimana? Bim mau tanya Bim, itu yang 789 itu kembalian dari panas itu maksudnya
panas ke 789 gitu. Ya, ya enggak. 789 ini dikirim ke integer X ini. Jadi integer X ini sebenarnya sama kayak variabel biasa. Cuma kita nginputin nilainya itu lewat sini. Nah, terus kan ini nanti di akhir si dingin ini nilainya bakal dikirim ke fungsinya ini. Jadi fungsinya ini. Jadi ya ini nilainya jadi sama kayak dingin ini. Jadi bisa ditampilin. Gitu. Ya, kembalian itu return ini kembalian. Gimana guys? Ada yang lagi atau masih bingung? Suaraku kecil bentar. Iya, iya. Halo, apakah udah paham atau tambah bingung atau masih bingung? Mungkin ini ya, ini dari soalnya anunya beda-beda apa bahasanya. Jadi kadang ada C++, kadang ada Pascal. Tapi tahun kemarin itu pas aku ikut olimpiade itu ada kode biner, Bim. Terus ada apa ya? Logika. Jika mendung maka hujan gitu-gitu. Ada bocoran soal lagi nggak? Atau udah sampai di sini? Gimana, Kak? Ya. Halo, gimana? Mau lanjut atau cukup di sini, guys? Mungkin memahami yang ininya aja dulu kayaknya, Mbak. Udah lihat ya Mbak, nanti takutnya kalau banyak-banyak malah semakin nggak paham. Iya, Mbak, bingung. Oke. Jadi cukup di sini dulu ya. Gimana, Bim? Iya, nggak apa-apa. Kasihan malah kalau tambah bingung nanti. Kalau kebanyakan malah nggak masuk. Ya, nanti tak kirim. Kalian coba-coba sendiri ya, biar lebih paham. Kayak ya kurang paham kira-kira nggak bisa nyoba. Oke, yang penting kalian udah pernah lihat aja dulu kalau sekarang. Jadi ya programming itu kayak gini gitu ya. Nanti
Nanti kalian coba-coba sendiri. Soalnya kalau nggak nyoba itu pasti nggak bisa. Kalau cuma menerawang saja pusing. Kalau pemrograman itu. Nanti kalau udah bisa, oh ternyata gini ya, gampang banget ternyata. Wih, GG. Oke. Ini ikutnya tak tutup ya. Iya, Mbak.